Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Guru dalam pembelajaran PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Nah, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Pak Guru harap semuanya selalu dalam keadaan sehat. Dan hari ini kita akan membahas pembelajaran 8, yaitu renang gaya dada. Cabang olahraga lain yang banyak digemari oleh masyarakat adalah olahraga renang. Renang banyak sekali manfaatnya bagi manusia. Selain menyehatkan badan, renang juga merupakan salah satu cabang olahraga yang sering dilombakan. Adapun nomor renang yang kerap dilombakan adalah renang gaya punggung, renang gaya dada, dan renang gaya bebas. Hari ini kalian akan belajar beraktivitas, berlatih, dan bermain renang gaya dada. Nah, mari kita lakukan dan ikuti dengan bersungguh-sungguh. Dan sebelum kita masuk ke materi hari ini, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah mempelajari bab ini, diharapkan kalian dapat 1. Mengidentifikasi gerakan kaki, gerakan lengan, mengambil napas, dan koordinasi gerakan renang gaya dada. 2. Kalian dapat menjelaskan gerakan kaki, gerakan lengan, mengambil napas, dan koordinasi gerakan renang gaya dada. 3. Kalian dapat menjelaskan cara melakukan gerakan kaki, gerakan lengan, mengambil napas, dan koordinasi gerakan renang gaya dada. Nah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, hendaknya kita terlebih dahulu memahami bentuk-bentuk pengenalan air. Hal ini sangat diperlukan, terutama bagi mereka yang kurang berani memasuki air atau anak-anak yang berumur di bawah 10 tahun. Pengenalan air ini dapat dilakukan dengan beberapa tahapan, antara lain sebagai berikut. 1. Latihan memasukkan badan dan kepala ke dalam air. Memasukkan badan dan kepala ke dalam air merupakan latihan pertama dalam proses pengenalan air. Latihan ini dapat dilakukan di kolam yang dangkal. Cara melakukan latihan ini dengan berdiri menghadap ke kolam. Duduklah pada pinggiran kolam, kemudian masukkan kaki terlebih dahulu, kemudian disusul dengan seluruh badan dan kepala ke dalam air. Lakukan dengan hati-hati dan tetap menjaga keselamatan di dalam air. 2. Latihan berjalan dan berlari di dalam kolam. Latihan berjalan dan berlari di dalam kolam dapat dilakukan pada kolam anak-anak. Langkah pertama, masuklah ke dalam kolam dengan hati-hati. Kemudian berjalanlah secara perlahan-lahan. Setelah menguasai berjalan di dalam kolam, selanjutnya berlatihlah dengan berlari di dalam kolam, dan ingatlah untuk selalu menjaga keselamatan di dalam air. 3. Berlatih menginjak-injak air. Latihan menginjak-injak air bertujuan untuk melatih keberanian aktivitas di air. Cara melakukan latihan menginjak-injak air, langkah pertama adalah duduklah di pinggir kolam dan berpeganglah pada tepi kolam. Masukkan kedua kaki ke dalam kolam, kemudian lakukan gerakan seperti menginjak-injak air. Lakukan gerakan menginjak-injak air dengan penuh hati-hati dan riang gembira, agar menghilangkan rasa takut kalian. Nah anak-anak, demikianlah sedikit penjelasan Pak Guru tentang pengenalan air. Berikutnya kita akan masuk ke gerakan dasar renang gaya dada. Renang merupakan salah satu cabang olahraga yang dilakukan di dalam air. Tujuan utama dalam teknik berenang adalah mempertahankan badan agar tetap terapung dan meluncur di dalam air. Ada bermacam-macam gaya dalam berenang. Salah satu gaya yang terkenal dan sering dilakukan oleh perenang pemula adalah renang gaya dada. Renang gaya dada atau renang gaya kata adalah berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air. Posisi batang tubuh selalu dalam keadaan tetap. Kedua belah kaki menendang ke arah luar, sementara kedua belah tangan diluruskan ke arah depan.
Kedua belah tangan dibuka ke samping seperti gerakan membelah air agar badan lebih cepat maju ke depan. Renang gaya dada merupakan gaya berenang yang paling populer untuk renang rekreasi karena posisi tubuh stabil dan kepala dapat berada di luar air dalam waktu yang lama. Nah anak-anak, kita langsung saja masuk ke latihan yang pertama. Dan latihan yang pertama yang harus kita lakukan adalah 1. Latihan meluncur. Meluncur merupakan salah satu gerak dasar dalam renang gaya dada yang harus kalian kuasai. Latihan meluncur dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Berdirilah di tepi kolam dengan sikap membelakangi dinding kolam dan salah satu kaki atau telapaknya menempel pada dinding kolam untuk siap menolak. 2. Luruskan kedua lengan di atas kepala dengan ibu jari saling berkaitan satu sama lain. 3. Tundukkan tubuh dengan berusaha ujung jari lebih dahulu tiba di atas permukaan air. 4. Setelah itu, tubuh didorong dengan kuat dan meluncur ke depan dengan tumpuan dua kaki pada dinding kolam. 5. Pada saat meluncur, jangan lakukan gerakan apapun sehingga hasil meluncur bisa maksimal. 2. Latihan gerakan kaki. Gerakan kaki pada renang gaya dada terdiri atas dua bagian, yaitu gerakan perkembangan dan gerakan tendangan. Cara melakukan latihan gerakan ini adalah sebagai berikut. Latihan gerakan kaki dengan berpegangan pada ring kolam. Latihan ini dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Sikap awal, berdirilah di pinggir kolam renang sambil menghadap ke dinding kolam. Peganglah ring besi yang terdapat di pinggir kolam dengan kedua tangan dalam posisi menghadap ke dinding kolam. Angkat badan sampai lurus, sejajar dan rata dengan air. Gerakan selanjutnya, kedua kaki ditarik ke depan dan sedikit dibuka. Kedua lutut dibengkokkan ke arah bawah sehingga kedua telapak kaki menghadap ke atas. Setelah itu, kedua kaki didorong kembali ke arah belakang sampai lurus. Pada saat mendorong, bagian telapak kaki harus menghadap ke belakang untuk dapat mendorong air. Fungsinya adalah agar pada saat mendorong air, badan dapat meluncur ke depan. Ulangi gerakan tadi sampai benar-benar baik dan lancar. Nah anak-anak, kalian juga dapat melakukan latihan gerakan ini dengan menggunakan pelampung atau dengan menggunakan bantuan teman. 3. Latihan gerakan lengan. Gerakan lengan dalam renang gaya dada berperan sebagai tenaga pendorong. Bagaimana cara melakukannya? Berikut adalah caranya. 1. Luruskan kedua tangan dengan posisi jari rapat. 2. Buka dan tekuk siku, kemudian tarik tangan ke arah samping dengan posisi telapak tangan menghadap keluar. Ayunkan tangan dengan kuat saat mendorong air. 3. Tekuk tangan ke bawah dada, posisi telapak tangan berhadapan ke dalam. 4. Julurkan tangan ke atas kepala dengan posisi ibu jari di atas seperti semula. Nah anak-anak, kalian juga dapat melakukan latihan ini dengan bantuan alat pelampung atau dengan bantuan teman kalian. Yang keempat adalah latihan pengambilan napas. Cara bernapas dalam renang gaya dada sangat menentukan daya tahan perenang. Dan cara melatih pernapasan adalah sebagai berikut. Angkat kepala hingga permukaan air, ambil napas dengan mulut dan masukkan muka ke air untuk membuang napas. Dan kepala terangkat karena dorongan ke air menggunakan kedua tangan dengan kuat. Dan yang terakhir adalah kombinasi gerakan lengan, kaki, dan pengambilan nafas. Nah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Dan sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya.